Gunung Merapi adalah salah satu spot petualangan yang sakral dan diselimuti oleh berbagai kisah misteri. Dan berikut ini adalah 7 kisah mistis yang terkenal dari Gunung Merapi. Gunung Merapi kembali menjadi perbincangan publik setelah kembali erupsi. Gunung Merapi berlokasi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta dinyatakan berstatus siaga. Di balik fenomena erupsi yang sering terjadi, Gunung Merapi merupakan gunung berapi yang masih aktif dengan ketinggian 2.930 meter di atas permukaan laut. Gunung Merapi memiliki cerita mistis yang banyak beredar di kalangan masyarakat setempat. Penduduk setempat meyakini bahwa Gunung Merapi selain dihuni oleh manusia, juga dihuni oleh makhluk-makhluk lain yang mereka sebut sebagai bangsa halus atau makhluk halus. Berikut adalah cerita mistis tentang Gunung Merapi yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. 1. Bangker Kaliadem. Konon katanya, pernah ada seorang wisatawan yang mengikuti lavator dan perlahan menghampiri bangker tersebut. Bangker itu memiliki tangga menurun ke arah pintu. Wisatawan tersebut kemudian turun dan menengok situasi di dalam bangker yang gelap dan mendorong pintu besi bangker yang berat. Ternyata di dalamnya ada satu ruangan lapang seukuran ruang kelas. Bentuk ruangannya setengah lingkaran dengan bekas lahar panas yang telah membatu di tengah bangker itu. Tak ada sumber penerangan, yang ada hanyalah cahaya dari pintu masuk bangker. Namun, setelah wisatawan tersebut beranjak keluar dari bangker, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari dalam bangker. Konon, suara tangisan tersebut kerap terdengar menjelang malam. Banyak orang berpendapat bahwa tangisan itu berasal dari arwah korban letusan Merapi belasan tahun yang lalu. 2. Pasar Bubrah. Legenda menyebut Pasar Bubrah di Gunung Merapi memiliki hawa mistis yang begitu kental. Kisah-kisah angkernya di Pasar Bubrah di Gunung Merapi ini begitu melegenda dan diturunkan dari generasi ke generasi. Lantas mengapa lokasi Pasar Bubrah di Gunung Merapi ini disebut sebagai pasar? Apakah memang ada sejarah soal transaksi jual beli di sana? Menyandang nama pasar bukan berarti Pasar Bubrah di Gunung Merapi adalah bekas atau masih jadi lokasi tempat jual beli secara harfiah. Pasar Bubrah di Gunung Merapi menyandang nama pasar dikarenakan legenda yang menyebutkan bahwa lokasi ini adalah pasarnya para jin. Bagi para pendaki, legenda yang terkenal dari Pasar Bubrah di Gunung Merapi adalah adanya transaksi gaib. Tak jarang beberapa pendaki dikisahkan mendengar suara bising layaknya pasar tradisional saat tengah memasuki Pasar Bubrah di Gunung Merapi. Jika mendengar suara transaksi layaknya pasar, sudah menjadi tradisi di kalangan pendaki untuk melempar uang koin ke tanah. Kemudian setelah melempar uang koin, pendaki dianjurkan untuk memungut batu kerikil yang ada di sekitarnya layaknya usai membeli. 3. Puncak Garuda. Puncak Merapi atau sering disebut dengan sebutan Puncak Garuda memang sangat terkenal di kalangan para pendaki. Puncak Garuda sendiri telah mengalami banyak perubahan bentuk karena beberapa kali mengalami letusan, kira-kira 68 kali letusan semenjak tahun 1548. Sebenarnya hingga saat ini keberadaan Puncak Garuda masih menjadi perbincangan. Ada sebagian pendaki yang mengatakan bahwa Puncak Garuda adalah puncak tertinggi Gunung Merapi. Namun ada juga pendaki yang mengatakan Puncak Garuda adalah bagian Merapi mulai dari atas Pasar Bubrah dan puncak tertingginya bernama Puncak Tusuk Gigi.
Saat ini, sebenarnya sudah ada larangan mendaki hingga sampai puncak tertinggi. Itu belajar dari kecelakaan yang terjadi pada seorang pendaki yang jatuh ke mulut kawah pada tahun 2015 yang lalu. Dan juga memang kondisi puncak Garuda Merapi yang tak kondusif lagi bagi keselamatan para pendaki untuk saat ini. 4. Gunung Wutoh. Gunung Wutoh juga dianggap sebagai tempat yang cukup angker di Gunung Merapi. Lokasi tersebut dipercaya sebagai pintu gerbang utama menuju Keraton Merapi yang terletak di kawah puncaknya. Keberadaan Gunung Wutoh dipercayai oleh sebagian besar masyarakat dijaga oleh makhluk halus yang bernama Nyai Gadung Melati. Lalu siapakah Nyai Gadung Melati sebenarnya? Dilansir dari situs cahyogia.com, Nyai Gadung Melati merupakan pemimpin pasukan Keraton Merapi. Nyai Gadung Melati memiliki tugas untuk melindungi lingkungan serta hewan ternak yang ada di kawasannya. Nyai Gadung Melati seringkali menampakkan diri dalam mimpi penduduk sekitar Gunung Merapi. Biasanya ia mengenakan pakaian berwarna hijau daun melati dan mimpi itu biasanya dianggap sebagai petanda akan terjadi letusan dalam waktu yang dekat. 5. Batu Alien Merapi. Batu alien adalah sebuah batu besar yang terbawa lahar panas akibat erupsi Merapi pada tahun 2010 silam ditemukan oleh seorang warga. Warga yang menemukan batu besar tersebut menganggap mirip menyerupai wajah sebuah makhluk, yaitu alien. Batu besar tersebut awalnya hanya nampak seperti bongkahan batuan vulkanik biasa. Namun ketika didekati dan diperhatikan dari sudut tertentu, maka kita bisa melihat sebuah tekstur wajah pada batu tersebut. Batu besar tersebut memiliki tekstur wajah yang lengkap ketika dilihat dari dekat, seperti kedua mata, hidung, mulut, dan telinga. Memang sekilas tampak seperti makhluk asing dengan wajah menghadap ke atas. 6. Awan Petruk Merapi. Sebagian besar masyarakat menafsirkan kemunculan awan Petruk yang menghadap ke selatan adalah perintah untuk meninggalkan. Maksud meninggalkan di sini ada banyak. Meninggalkan yang jelek-jelek agar Tuhan tidak marah, atau meninggalkan daerah lereng Merapi yang masih berbahaya. Bagi sebagian masyarakat, Gunung Merapi ditunggui oleh sosok bernama Mbah Petruk. Mbah Petruk hingga kini berkonotasi positif bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Petruk itu dikenal lomo atau suka memberi. Makanya ia juga disebut sebagai kantong bolong karena suka memberi kepada orang lain. Sebagian sesepuh di desa tersebut mengartikan bahwa tanda awan Mbah Petruk itu akan ada letusan Merapi yang besar. Kepala Mbah Petruk yang menghadap ke selatan, artinya musibah akan terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya. 7. Keraton Merapi. Berlatar belakang konsepsi tradisional Jawa, Gunung Merapi adalah keraton lelembut tak kasat mata yang memberi kehidupan dan kesuburan pada manusia di sekitarnya. Ia bahkan menjadi simbol kelelakian atau lingga yang mendambakan persatuan dengan Laut Kidul sebagai sang yoni untuk menggali sangkan paraning dumadi atau asal-usul kehidupan. Terciptalah jalur mistis Merapi, Mataram, Laut Kidul.
Ketiga kerajaan, yakni Mataram, Merapi, dan Segoro Kidul itu memiliki hubungan kekeluargaan. Ini tercermin dalam upacara labuhan, juga dalam kepercayaan rakyat di sepanjang Sungai Winongo dan Progo. Dulu, setiap bulan Suro, mereka pasti mendengar suara lampor, yaitu barisan makhluk halus berkereta kuda pimpinan Nyai Roro Kidul. Lampor adalah kunjungan persahabatan antara makhluk halus Keraton Segoro Kidul dengan Keraton Merapi yang melewati kedua sungai tersebut.